Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Rosdiana, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Profesi Pasar Modal. Perkenalkan, saya Fani Pauzi dengan NIM 4311 811 0041 dan teman saya yang bernama Rifki Afdillah dengan NIM 4311 811 0097. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang transaksi efek dan mekanisme perdagangan efek dalam berbentuk video sebagai persyaratan kelulusan di mata kuliah Profesi Pasar Modal. Namun sebelum itu, izinkan saya memberikan gambaran singkat mengenai apakah itu efek melalui video singkat berikut ini. Kita sering mendengar tentang bursa efek, tapi pada tahu nggak sih apa itu efek? Menurut KBBI, efek adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, seperti surat saham atau surat obligasi. Efek ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu effecten, yang artinya adalah surat berharga. Kenapa dari bahasa Belanda? Karena bursa efek di Indonesia ini merupakan warisan zaman Belanda, di mana pada tahun 1912 Belanda membuka cabang bursa efek Amsterdam di Indonesia yang tujuannya adalah untuk memperdagangkan saham perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Nah, selain efek, kita juga sering mendengar kata sekuritas. Ternyata sekuritas memiliki arti yang sama loh dengan efek. Kalau efek adalah kata serapan dari bahasa Belanda, sekuritas adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu securities yang artinya sama dengan efek, yaitu surat berharga. Sekarang kita sudah tahu apa itu efek. Selanjutnya, mari kita membahas bagaimana transaksi efek berupa saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Coba kita bayangkan Bursa Efek Indonesia adalah pasar, yaitu tempat penjual dan pembeli saham difasilitasi untuk melakukan transaksi perdagangan. Namun berbeda dengan pasar konvensional, untuk melakukan proses jual beli tersebut, kita harus melalui perantara yang disebut sebagai perusahaan sekuritas atau perusahaan efek. Perusahaan sekuritas akan membantu kita membuka rekening saham agar kita dapat melakukan penawaran beli dan jual secara online. Ketika terjadi kesepakatan harga, maka data akan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diteruskan ke lembaga yang bernama KPEI dan KSEI. KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia berfungsi sebagai kasir yang melakukan fungsi clearing dengan menghitung hak dan kewajiban para pembeli dan penjual serta menjamin penyelesaian transaksi bursa. Sedangkan KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia menyediakan jasa kustodian dan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan dalam bentuk elektronik. Jadi, kalau perpindahan uang dihandle oleh KPEI, maka perpindahan saham dihandle oleh KSEI. Waktu yang diperlukan setelah transaksi terjadi sampai dengan saham dan uang berpindah antara penjual dan pembeli membutuhkan waktu 2 hari bursa atau disebut dengan siklus penyelesaian T+2. Jadi, kalian perhatikan ya, kapan harus melakukan transaksi jual saham ketika kira-kira ada kebutuhan dana. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yaitu transaksi efek dan mekanisme perdagangan efek. Pada materi yang akan saya sampaikan, saya akan membahas pertama, overview daripada pasar modal, kemudian yang kedua, sistem perdagangan, dan yang ketiga yaitu mekanisme pada perdagangan itu sendiri. Pasar modal dari sisi ini memiliki 2 tipe pasar, yaitu primary market dan secondary market. Apa itu primary market? Primary market adalah suatu pasar di mana ketika pertama kali saham akan ditawarkan kepada publik. Sedangkan secondary market adalah merupakan pasar yang memfasilitasi dari saham ketika mereka diperdagangkan di antara para investor itu sendiri.
Ketika kita melihat pasar perdana, atau sebelumnya kita katakan adalah primary market, yang perlu kita ketahui adalah membedakan apa yang disebut undersubscribe dan oversubscribe. Di dalam hal ini, saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan full commitment dan juga best effort, dan juga kata-kata penjatahan. Ketika terjadi undersubscribe, biasanya suatu keadaan di mana permintaan tidak melebihi dari jumlah saham yang akan ditawarkan. Sedangkan, jika terjadi oversubscribe, jumlah permintaan melebihi dari jumlah saham yang akan ditawarkan. Ketika terjadi keadaan seperti itu, biasanya akan terjadi yang namanya penjatahan. Sedangkan, jika terjadi undersubscribe, biasanya saham-saham yang tidak akan dijual ataupun yang tidak terserap oleh pasar akan diserap oleh pihak underwriter-nya. Proses dari perdagangan pasar sekunder, ketika pertama kali seseorang ingin melakukan perdagangan, salah satu hal, dan ini memang cukup penting, yaitu harus melakukan account opening form. Dan account opening tersebut biasanya akan dilakukan di anggota bursa ataupun melalui securities company. Di dalam gambar ini, dapat dilihat bagaimana yang namanya order dan juga transaksi itu sendiri dilakukan. Dan saat ini, proses penyelesaian dari transaksi itu sendiri sudah cukup seamless. Dalam arti kata, di setiap akhir bulan, kita akan menerima laporan dari posisi investasi kita yang telah kita lakukan dan transaksi apa saja yang kita lakukan melalui pasar modal. Selanjutnya, sistem perdagangan. Sistem perdagangan kita sudah dilayani oleh suatu sistem yang menurut saya cukup mumpuni. Sistem tersebut bernama JETS, yang memiliki hampir bisa dibilang 99,91% akurasi. Sistem tersebut dapat melayani 2,5 juta transaksi dan di saat yang sama, sistem tersebut dapat melayani 5 juta order di saat yang bersamaan. Kemudian, mekanisme perdagangan. Pertama, definisi. Yang kedua, ketentuan umum perdagangan. Yang ketiga, segmen pasar di bursa. Yang keempat, mekanisme perdagangan. Yang kelima, perdagangan kontrak investasi kolektif. Yang keenam, penyelesaian transaksi. Yang ketujuh, pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Yang kedelapan, waktu dan sesi perdagangan. Yang kesembilan, perdagangan derivatif. Yang kesepuluh, transaksi margin dan short sell. Yang kesebelas, biaya transaksi bursa. Dan yang ke-12, pemberhentian perdagangan. Pada slide berikut ini, saya ingin memperlihatkan hal-hal yang cukup penting untuk kita ketahui definisinya. Hal-hal tersebut seperti efek bersifat ekuitas, fraksi harga, opening price, closing price, harga previous, harga teoritis hasil tindakan korporasi, adalah butir-butir atau hal-hal yang penting untuk kita ketahui ketika kita melakukan pemasaran terhadap para investor. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan perdagangan. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah pemahaman mengenai jenis-jenis efek di pasar modal Indonesia. Pertama, efek bersifat hutang seperti obligasi, medium term notes, dan juga surat hutang negara. Yang kedua, efek bersifat ekuitas. Apa itu efek yang bersifat ekuitas? Yaitu saham yang selama ini kita ketahui diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, instrumen derivatif. Contohnya adalah 1. Warrant, yang kedua options, dan yang ketiga yaitu rights.
Selanjutnya, mekanisme pemesanan di pasar modal. Bagi investor ataupun nasabah, mereka memiliki pilihan melakukan pemesanan, baik itu secara tradisional maupun secara online. Apa yang dimaksud dari tradisional? Yaitu ketika seorang nasabah melakukan pemesanan melalui telepon yang terhubung dengan sales dari perusahaan sekuritas yang biasanya akan diterima melalui suatu dealing room, dan dealing room tersebutlah order dari para nasabah akan diproses yang diteruskan kepada bursa. Pemesanan berikutnya adalah pemesanan melalui online trading. Apa yang dimaksud dari pemesanan online trading? Yaitu ketika para investor ataupun nasabah melakukan pemesanan melalui perangkat mereka sendiri. Perangkat tersebut dapat berupa handphone, dan perangkat tersebut dapat berupa komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet untuk kemudian dihubungkan dengan perangkat ataupun sistem yang dimiliki oleh anggota bursa tersebut untuk diproses pemesanan tersebut dan diteruskan kepada bursa. Mode pemesanan berikutnya adalah direct market access. Apa yang dimaksud dari direct market access? Direct market access adalah merupakan suatu modal yang memungkinkan bagi para institusi di luar negeri untuk melakukan transaksi secara langsung melalui bursa. Selanjutnya, alur perdagangan di bursa. Gambar alur pada di layar menjelaskan bagaimana order yang diterima ataupun disampaikan oleh investor diproses di bursa. Proses yang harus dilalui oleh seorang investor ketika mereka ingin membuka rekening efek di suatu perusahaan anggota bursa. Langkah pertama yang harus dikerjakan oleh seorang investor adalah menandatangani perjanjian pembukaan rekening efek di anggota bursa. Setelah perjanjian tersebut dibuka, anggota bursa kemudian akan membuatkan SID, membuatkan sub rekening efek, dan membuatkan kartu akses, di mana SID, sub rekening efek, dan kartu akses merupakan bentuk kepemilikan mereka ataupun bukti kepemilikan mereka atas saham yang pada akhirnya akan disimpan di KSEI. Pada saat yang sama, anggota bursa akan membukakan RDN di sebuah bank, di mana fungsi dari RDN itu sendiri adalah untuk menampung transaksi jual beli ataupun dana atas hasil dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh investor. Kemudian, segmen pasar di bursa. Di dalam slide segmen pasar apa saja yang tersedia di pasar modal ataupun di bursa, kita dapat melihatnya di layar. Pertama, pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Ketiga pasar tersebut dapat memfasilitasi jenis-jenis efek yang memang diperdagangkan di bursa. Sebagai contoh, saham dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Warren dapat diperdagangkan di ketiga pasar tersebut. Sedangkan rights hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan juga pasar negosiasi. Sedangkan untuk mutual fund dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Contoh instrumen yang dapat diperdagangkan di ketiga pasar tersebut adalah seperti saham Telkom, kemudian untuk Warren dapat juga diperdagangkan di tiga pasar tersebut, Meta Warren. Kemudian untuk rights hanya dapat diperdagangkan di kedua pasar, yaitu pasar tunai dan pasar negosiasi, yaitu rights dari Bakti Investama sebagai contoh. Kemudian untuk mutual fund dapat juga diperdagangkan di tiga pasar tersebut,
di mana saya mengambil contoh adalah LQ45X. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai fraksi harga dan auto rejection. Fraksi harga dan auto rejection adalah suatu mekanisme yang dibentuk untuk mengurangi volatilitas dari saham-saham yang diperdagangkan di bursa. Detail dari mekanisme fraksi harga dan auto rejection tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Di dalam tabel ini bisa melihat rentang harga fraksi harga, pergerakan harga, dan maksimal pergerakan harga. Di tabel yang ada di bawah itu merupakan aturan ataupun mekanisme dari auto rejection. Auto rejection berlaku untuk ke atas dan juga auto rejection berlaku untuk di bawah. Sedangkan pada saham-saham yang baru pertama kali diperdagangkan, mereka memiliki sebuah fleksibilitas yang boleh dibilang 2 kali lipat dari saham-saham yang memang sudah diperdagangkan di pasar sekunder. Rekan-rekan sekalian, materi berikutnya adalah waktu dan sesi perdagangan. Kami akan coba perlihatkan detail dari jam perdagangan di bursa. Senin sampai dengan Kamis, perdagangan dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 12 untuk sesi di pagi hari. Kemudian kita mendapatkan istirahat dari jam 12 sampai dengan jam 1.30. Sedangkan di sesi kedua dimulai dari jam 1.30 sampai dengan jam 16.15. Hal utama yang perlu kita perhatikan adalah satu sesi di permulaan di pagi hari yaitu sesi pre-opening, sedangkan 2 sesi yang kita perlu diperhatikan menjelang akhir dari perdagangan yaitu pre-closing dan post-trading, di mana proses tersebut dimulai dari jam 15.50 sampai dengan jam 16 untuk pre-closing, dan untuk post-trading dari jam 16.05 sampai dengan jam 16.15. Kemudian di hari Jumat, kita akan mendapatkan kesempatan untuk memulai trading dari jam 9 sampai dengan jam 11.30. Kemudian kita akan mendapatkan istirahat dari jam 11.30 sampai dengan jam 2. Sesi kedua kita akan mulai dari jam 2 sampai dengan jam 16.15. Hal yang sama yang perlu kita perhatikan juga adalah untuk pre-opening, kita akan mendapatkan dari jam 8.45 sampai dengan jam 9. Kemudian 2 proses terakhir yaitu pre-closing dari jam 15.50 sampai dengan jam 16.15 yang terdiri dari pre-closing dan juga post-trading. Rekan-rekan sekalian, jika kita melihat dari papan-papan ataupun pasar-pasar yang kita bisa perdagangkan, untuk pre-opening hanya berlaku bagi pasar reguler. Sedangkan untuk sesi 1 dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan juga pasar negosiasi. Sesi kedua hanya pasar reguler, pre-closing hanya pasar reguler, post-closing hanya pasar reguler. Sedangkan untuk sesi kedua, kita melihat di sini hanya pasar negosiasi. Pra dan pasca perdagangan. Pra dan pasar perdagangan adalah suatu mekanisme yang dibuat untuk mengurangi volatilitas dari harga saham pada saat pembukaan dan juga penutupan. Terutama untuk penutupan, mekanisme ini dibuat jangan sampai terjadi harga saham tersebut ditutup dengan cara-cara yang artifisial. Kemudian pembahasan mengenai pasar reguler dan pasar tunai dan pasar negosiasi. Pertama, regular market adalah merupakan suatu pasar di mana kita dapat melihat perdagangan dilakukan di dalam lot, kemudian perdagangan tersebut dilakukan sesuai dengan jam perdagangan, dan yang terpenting adalah apa yang selama ini kita sebut continuous action, di mana bid dan offer dapat dilakukan selama masa perdagangan.
Demikian pula juga dengan cash market. Perdagangan tetap dilakukan di dalam lot, tetapi hanya di sesi pertama cash market dapat dilakukan. Sedangkan proses perdagangannya tetap mempergunakan metode continuous action. Untuk pasar negosiasi, kita dapat memperdagangkan saham sesuai dengan jumlah yang kita inginkan, tidak di dalam bentuk lot. Kemudian pasar negosiasi dapat memperdagangkan saham-saham tersebut selama masa perdagangan. Namun yang membedakan adalah di mana dalam pasar negosiasi memperbolehkan baik penjual dan pembeli melakukan negosiasi di luar sistem. Kemudian materi berikutnya adalah penyelesaian transaksi. Seperti diketahui ada 3 bagian di dalam proses penyelesaian transaksi. Pertama, yaitu front office, adalah merupakan suatu sistem yang ada di Bursa Efek Indonesia, di mana mereka akan memfasilitasi seluruh transaksi. Kemudian setelah daftar transaksi tersebut, Anda akan dikirimkan kepada sebuah lembaga yang bernama KPEI. Tugas dari KPEI adalah melakukan clearing terhadap transaksi yang ada di Bursa Efek. Untuk kemudian hasil dari transaksi tersebut akan dikirimkan kepada pihak KSEI. Pihak KSEI akan melakukan proses yaitu pemindah bukuan dan mutasi dana, di mana KSEI adalah merupakan suatu lembaga yang mencatat kepemilikan dari saham-saham yang dimiliki oleh para investor. Di dalam slide penyelesaian transaksi ini, kita mencoba untuk menjelaskan dari sisi waktu dan juga bagaimana kita melakukan proses penyelesaian dari transaksi tersebut. Untuk pasar reguler, transaksi baik secara cash maupun saham dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa atau T+2. Dan mekanisme yang akan dilakukan adalah dengan proses netting. Demikian pula dengan pasar tunai dilakukan dengan proses netting, akan tetapi di dalam pasar tunai penyelesaiannya secara cash harus dilakukan pada hari yang sama. Untuk pasar negosiasi, di mana negosiasi tersebut dilakukan di luar sistem. Penyelesaian yang akan dilakukan secara bilateral atau yang kita maksud di sini adalah trade for trade. Apa yang dimaksud dengan trade for trade? Trade for trade adalah setiap perdagangan diselesaikan oleh kedua belah pihak di hari yang ditentukan oleh mereka. Di tabel yang di bawah adalah merupakan suatu mekanisme penyelesaian dari REIX ataupun HMETD. HMETD hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai ataupun pasar negosiasi. Sedangkan untuk pasar tunai, penyelesaiannya adalah di T+0 dan prosesnya juga melalui netting. Sedangkan untuk di pasar negosiasi dilakukan melalui negosiasi oleh kedua belah pihak dan juga trade for trade. Kemudian materi berikutnya adalah perdagangan kontrak investasi kolektif dan perdagangan derivatif. Untuk perdagangan kontrak investasi kolektif, secara singkat dapat saya sampaikan bahwa ini adalah perdagangan dari suatu reksadana yang memang diperdagangkan di bursa. Kedua, untuk perdagangan derivatif adalah merupakan suatu mekanisme perdagangan dari efek derivatif. Di sini seperti contohnya adalah convertible bond ataupun mandatory convertible bond, transaksi margin dan short sell. Apa margin dari short sell itu sendiri? Jika kita melihat transaksi margin, sebelumnya transaksi margin adalah suatu transaksi pembelian efek yang dibiayai oleh suatu perusahaan. Kedua, untuk perdagangan derivatif adalah merupakan suatu mekanisme perdagangan dari efek derivatif. Di sini seperti contohnya adalah convertible bond ataupun mandatory convertible bond, transaksi margin dan short sell.
Apa margin dan short sell? Yaitu jika kita melihat transaksi margin, sebelumnya transaksi margin adalah suatu transaksi pembelian efek yang dibiayai oleh suatu perusahaan efek. Kedua adalah transaksi short selling adalah transaksi penjualan efek di mana efek yang dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat dilaksanakan. Kedua transaksi ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, syarat efek-efeknya harus memenuhi persyaratan dan sudah disetujui oleh pihak bursa. Demikian pula juga dengan efek untuk short selling. Rekan-rekan sekalian, kedua transaksi ini memang bisa menyumbangkan jumlah transaksi yang cukup signifikan di pasar, namun demikian ketika akan menjalankan transaksi margin ataupun short selling, diharapkan para investor dapat memahami atas resiko dari menjalankan transaksi tersebut. Kemudian, transaksi margin dan short selling adalah merupakan salah satu jasa yang biasa diberikan oleh perusahaan-perusahaan efek terhadap nasabah-nasabah mereka yang memang dianggap mumpuni dan mengetahui atas resiko-resikonya. Resiko tersebut dapat digambarkan adalah seperti di dalam efek margin ketika terjadi penurunan harga yang sangat dalam. Demikian pula juga dengan ketika kita menjalankan transaksi short selling, yaitu ketika dari harga yang bersangkutan naik secara signifikan dan investor tidak dapat mengejarnya. Kemudian biaya-biaya di bursa. Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh investor ketika mereka melakukan transaksi, baik itu transaksi beli maupun transaksi jual. Pada dasarnya tidak terjadi banyak perbedaan dari struktur biaya antara beli dan transaksi jual. Yang membedakan khusus untuk dijual adalah satu komponen, yaitu income tax sebesar 0,1% yang bersifat final. Sedangkan struktur biaya transaksi seperti kita ketahui, yang pertama, transaksi yang kita harus dibayarkan kepada IDX, dan yang kedua, clearing fee yang harus kita bayarkan kepada KPEI. Settlement fee yang harus kita bayarkan kepada KSEI, kemudian VAT 10% dan Guarnet Fund kepada KPI. Kepada rekan-rekan sekalian, struktur dari pembiayaan transaksi ini termasuk terhadap biaya yang harus kita keluarkan untuk broker, sehingga pihak broker biasanya akan melakukan charge di atas dari biaya transaksi yang memang wajib untuk dibiayakan oleh investor kepada pihak bursa. Demikian pula juga dengan transaksi pada waktu kita melakukan penjualan. Kemudian penghentian perdagangan. Faktor-faktor apa saja yang dapat membuat suatu perdagangan akan dihentikan? Suatu suspensi perdagangan dapat terjadi jika terjadi permasalahan teknis dari sistem yang ada di bursa. Kedua, terjadi permasalahan teknis terhadap sistem clearing dan sistem penyimpanan. Dan ketiga, terjadi kepanikan atas pasar yang mengakibatkan harga saham mengalami penurunan yang sangat tajam, atau bencana antara lain gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Hal ini bisa mengakibatkan suspensi perdagangan. Namun demikian, hal yang kita perlu diperhatikan adalah ketika terjadi suspensi perdagangan, biasanya penghentian yang melebihi satu sesi, maka bursa akan melakukan penghentian sementara setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Kemudian tindakan yang akan diambil oleh bursa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan tersebut. Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan suspensi terhadap perdagangan yang ada di bursa. Ketika terjadi penurunan indeks, harga saham gabungan melebihi dari 10%
pihak bursa hanya akan melakukan penghentian perdagangan selama 30 menit. Namun demikian, jika terjadi penurunan hingga mencapai 15%, setelah suspensi, pertama dilaksanakan pihak bursa akan melakukan suspensi kembali bahkan sampai dengan 1 hari. Namun persetujuan dari OJK harus didapatkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dan teman saya Fani Fauzia. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam ucapan ataupun penjelasan. Semoga presentasi kali ini dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan di bidang transaksi efek dan mekanisme efek. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.